Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sukma dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perubahan Fonem Vokal dan Konsonan pada Teks Tulisan Pembelajar BIPA di KBRI New Delhi. Penelitian ini berawal dari kegiatan saya mengajar BIPA di kelas KBRI New Delhi, India. Saat itu saya mengajar pada periode Mei hingga Oktober 2019. Saya akan beri sedikit gambaran mengenai kelas BIPA KBRI New Delhi. Pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan sebagai pembelajaran bahasa asing yang dimulai sejak tahun 2013 di KBRI New Delhi. Sejak itu, kelas BIPA sudah dibuka mulai level dasar hingga level menengah. Kemudian, sejak 2015, mulai dilakukan kerjasama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa hingga kini. Penelitian ini dimulai dari sebuah fenomena yang terjadi ketika saya mengajar kelas BIPA di KBRI New Delhi. Pembelajar BIPA di India pada beberapa kesempatan melakukan kesalahan-kesalahan dalam penulisan kata atau pengucapan fonem-fonem bahasa Indonesia. Fenomena ini kemudian saya akan bahas menjadi sebuah fokus penelitian selama saya mengajar di kelas BIPA tersebut. Nah, kajian ini akan mengambil tinjauan dari sisi morfofonemik. Kemudian yang menjadi objeknya adalah teks ini merupakan hasil tulisan pembelajar saat pembelajaran keterampilan menulis. Pada akhir tiap pembelajaran menulis, pembelajar menghasilkan sebuah teks yang diminta sesuai dengan topik yang telah dipelajari. Pada kesempatan lain pun, mereka diminta untuk praktik berbicara. Saya akan memberikan gambaran sedikit pula untuk tinjauan morfofonemik dari beberapa ahli. Yang pertama, dari Krida Laksana. Krida Laksana menyebutkan bahwa proses morfofonemik adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem lain. Atau morfofonemik adalah peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologi, yaitu ketika morfem dengan morfem digabungkan sering menimbulkan perubahan fonem. Kemudian satu lagi yang saya perlu kemukakan di sini adalah pendapat dari Ramlan. Menurut Ramlan, proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses. Yang pertama, perubahan fonem. Yang kedua, penambahan fonem. Yang ketiga, pelesapan fonem. Namun pada kajian atau penelitian kali ini, saya akan membatasi hanya pada satu aspek, yaitu perubahan fonem saja. Mungkin aspek kedua dan ketiga saya akan lakukan dalam penelitian ataupun penjabaran makalah lainnya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah teks tulisan pembelajar BIPA di India. Pengumpulan data melalui teknik baca dan teknik catat. Analisisnya melalui metode padan referensial dengan teknik dasar daya pilah sebagai pembeda referen, serta teknik hubung banding memperbedakan. Penelitian ini dilakukan pada periode Mei hingga Agustus 2019. Dari hasil kajian dapat dikemukakan beberapa temuan penelitian, yaitu terkait dengan perubahan fonem. Nah, dalam fokus kajian ini fonem dan fonem vokal dan fonem konsonan. Yang pertama, terjadi perubahan fonem A menjadi fonem E. Di sini ada daftar tabel, ada 5 kata yang menjadi temuan, daftar, naik, stasiun, dan salah. Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 perubahan fonem A menjadi fonem E. Perubahan fonem pada nomor 1 dan 2 terjadi pada kata yang sama, yaitu daftar. Pada nomor 1, fonem A berubah menjadi fonem E pada silabel pertama. Sedangkan pada nomor 2 terjadi pada silabel kedua.
Selanjutnya, pada nomor 3, 4, dan 5, perubahan fonem A menjadi fonem E terjadi pada silabel pertama. Dari data ini dapat dikatakan bahwa perubahan fonem A menjadi fonem E sebagian besar terjadi pada silabel pertama. Perubahan fonem tersebut dapat terjadi karena pengaruh perbedaan bahasa pembelajar. Para pembelajar biasa menggunakan bahasa Inggris, sehingga terjadi interferensi fonologis saat melafalkan kosakata bahasa Indonesia yang silabel pertamanya diakhiri atau mengandung fonem vokal A. Mereka cenderung mengganti dengan fonem E. Yang kedua, jadi perubahan fonem A menjadi fonem atau boleh kita katakan gabungan fonem YA. Di sini ada dua temuan, kata rupiah dan dunia. Berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa terdapat dua perubahan fonem A menjadi fonem YA atau gabungan fonem YA. Perubahan fonem terjadi pada silabel ketiga atau silabel terakhir. Pada para pembelajar mengganti fonem A dengan gabungan fonem YA. Boleh dikatakan perubahan ini terjadi penambahan fonem Y sebelum fonem A pada silabel terakhir. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh pelafalan fonem A yang biasanya dilafalkan ya oleh mereka. Kebiasaan ini ternyata terbawa dalam bahasa tulis mereka. Ketika mereka melafalkan, kemudian dituliskan, sama pula terjadi kasus seperti ini. Yang ketiga, perubahan fonem E menjadi fonem A. Nah, ini kebalikan dari kasus yang pertama. Di sini ada 6 temuan, kata senggang, memesan, loket, macet, benteng, dan belang. Berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa terjadi 6 perubahan fonem E menjadi fonem A. Perubahan fonem ini terjadi pada silabel pertama, yaitu pada nomor 1 dan 6. Sementara itu, perubahan fonem terjadi pada silabel akhir, yaitu pada nomor 2, 3, 4, dan 5. Para pembelajar cenderung mengganti fonem E menjadi fonem A pada silabel akhir. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan dan kebiasaan berbahasa para pembelajar yang cenderung menggunakan bahasa Inggris masih tetap sama kasus seperti yang pertama tadi. Dalam beberapa kesempatan mereka masih mengalami kesulitan mengucapkan atau membedakan fonem A dengan fonem E. Yang keempat, perubahan fonem E menjadi fonem O. Di sini ada satu temuan pada kata menu. Berdasarkan data ini dapat diketahui bahwa terjadi perubahan fonem E menjadi O pada silabel pertama. Selain kekeliruan pelafalan fonem A dan fonem E, pembelajar ternyata cenderung melafalkan fonem A menjadi fonem O dalam beberapa kata. Tidak banyak temuan untuk kasus ini. Kejadian ini terlihat saat pembelajar beberapa saat melafalkan kata menu menjadi monu, sehingga dalam bahasa tulis pun mereka masih terdapat kekeliruan seperti itu. Yang kelima, perubahan fonem K menjadi fonem P. Ini juga ada satu temuan pada kata dekat. Dari data ini dapat diketahui bahwa terjadi perubahan fonem K menjadi fonem P pada silabel kedua. Hal ini dapat terjadi karena pada silabel kedua diakhiri dengan fonem T atau T yang posisinya berdekatan dengan fonem P atau P, serta diawali dengan fonem D atau D yang posisinya berada di satu titik artikulator dengan fonem T. Dalam pelafalannya, para pembelajar cenderung mengganti fonem K dengan fonem P karena dinilai lebih mudah diucapkan oleh mereka. Yang keenam, perubahan fonem J menjadi fonem Z, J atau Z ya. Ini juga ada satu kasus, tidak banyak, pada kata jumpa. Dari data ini dapat ketahui bahwa terjadi perubahan pada silabel pertama.
atau fonem yang mengawali kata J menjadi Z. Hal ini terjadi pada pembelajar yang terbiasa menggunakan bahasa Arab. Jadi pembelajar India itu ada yang memang terbiasa bahasa Inggris, dan juga mereka cenderung berbahasa Arab, terutama pada pembelajar yang memang beragama Islam atau Muslim di kampusnya, mereka dalam komunitas berbahasa Arab, tidak banyak tapi ya. Pembelajar terpengaruh pelafalan kata dalam bahasa Arab yang dalam beberapa kosakata mengandung fonem Z. Dengan demikian, pengaruh tersebut terbawa dalam bahasa tulis mereka. Temuan terakhir yaitu perubahan fonem N menjadi fonem eng atau fonem rangkap eng, NG. Ini ada satu kasus pada kata menonton yang berubah jadi menonton, ya, seperti itu. Nah, dari hasil ini dapat kita ketahui terjadi perubahan pada silabel akhir. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa ada kecenderungan pembelajar melafalkan fonem N yang berada pada silabel akhir dengan fonem eng. Dengan demikian, mereka akan cenderung melafalkan ya tadi menonton jadi menonton seperti itu. Ini gambaran sekilas mengenai situasi pembelajaran saat itu. Pengajar mengenalkan lagu Indonesia Ibu Kita Kartini kepada pembelajar BIPA A2 atau level 2. Jadi satu lagi contoh ketika mereka berlatih atau belajar menulis teks. Akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, pembelajar memiliki kecenderungan melakukan kesalahan dalam penulisan kata dengan mengubah fonem. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan memberi latihan secara intensif serta juga pemahaman, tidak hanya konsep, tetapi juga praktik. Yang kedua, pembelajar cenderung melakukan kesalahan-kesalahan tersebut karena dipengaruhi beberapa faktor, misalnya perbedaan bahasa yang biasa digunakan sehari-hari, kesulitan artikulasi atau pelafalan kosakata bahasa Indonesia, dan juga bahasa lisan yang terbawa ke dalam bahasa tulis. Satu lagi simpulan yang dapat saya ajukan yaitu hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan evaluasi atau sebagai langkah awal untuk menerapkan pengajaran tata bahasa yang lebih baik. Selanjutnya, saya pun memberi beberapa rekomendasi. Yang pertama, pengajar atau guru perlu mendalami konsep atau kaidah tata bahasa secara matang, sehingga dapat mentransfer ilmu atau materi kepada pembelajar dengan sangat baik. Yang kedua, pengajar perlu melatih pelafalan pembelajar, terutama pada tingkat-tingkat awal, level-level dasar, sehingga mereka terbiasa melakukan pelafalan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan materi tata bahasa yang komprehensif dan dapat diterapkan dengan mudah dalam pembelajaran di kelas. Satu lagi, pengajar perlu menyiapkan strategi yang cermat dan apik dalam mengajarkan tata bahasa kepada pembelajar. Mungkin itu sajian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Saya akan mengapresiasi dan berterima kasih. Pertanyaan atau saran atau kritik itu sangat membantu bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian ke depannya yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.